بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ahlan bikum fi hadhi al-halaqah al-jadidah. Kita akan masuk dalam pembahasan seri kali ini satu tema yang sangat menarik ya, yang terjadi secara faktual di tengah-tengah kita, yaitu mengerti, memahami ya, terkait dengan empat mazhab yang ada di dalam Islam, fikih Islam, sejarah dan perannya. Insyaallah. Untuk sesi yang pertama ini kita akan bicara tentang sejarah dan perannya empat mazhab. Dan pertanyaan yang paling penting, apakah mazhab itu pernah ada juga, tumbuh, berkembang, hadir di tengah-tengah kehidupan para sahabat Rasulullah SAW atau tidak ya? Nah, selanjutnya sesi berikutnya nanti kita akan bahas tentang secara spesifik per mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan terakhir, insya Allah kita akan membahas tentang ittiba' dan taklid ya. Ittiba' dan taklid. Pada sesi kali ini kita fokus membahas tentang sejarah dan perannya mazhab di dalam fikih Islam ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW semasa hidupnya kita ketahui menjadi referensi setiap muslim untuk mengetahui hukum-hukum agama. Baik hukum itu diambil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah beliau mestinya seperti yang kita fahami adalah sunnah yang diambil dari perbuatannya, dari ucapannya dan ketetapannya. Al-aqwal wal af'al wat takrirat. Hukum yang Rasulullah SAW perintahkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya qat'i, meskipun berbentuk pemahaman terhadap ayat Al-Quran ataupun tafsirnya. Karena peran Rasulullah SAW adalah bayanul Quran, menjelaskan Al-Quran sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44 ya, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan ya. Tapi kalau kita lihat ya, kita telah para sahabat tidak selalu dekat dengan Rasulullah, sehingga setiap saat kalau mereka dekat mestinya bisa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum agama yang muncul. Sebab di antara para sahabat, kenapa tidak bisa dekat dengan Rasulullah? Iya, karena di antara sahabat juga melakukan aktivitas yang lain atau kesibukan yang lain seperti musafir atau mukim di negeri yang sangat jauh ya. Ketika dalam kondisi seperti ini, mereka tentunya informasinya tidak sama dengan mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Maka para sahabat pada posisi seperti itu, mereka beristihad sebatas kemampuan dan pengetahuan mereka tentang hukum-hukum Islam dari prinsip-prinsip Islam yang bersifat umum. Sehingga ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang apa yang mereka hadapi. Nah, pada peristiwa seperti ini, kemungkinan Rasulullah akan mengiyakan ijtihad mereka, hasil ijtihad mereka ya. Atau justru ketika Rasulullah memandang hal tersebut ada kesalahan, kekeliruan, ya, maka akan meluruskan. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun menolak prinsip ijtihad mereka. Intinya mereka boleh beristihad. Hanya saja istihad mereka pasti akan dikoreksi, dievaluasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya, ada ya, seperti hadis Ammar bin Yasir
radhiyallahu anhu yang dikisahkan bahwa Rasulullah mengutus beliau melaksanakan satu tugas. Lalu kata beliau, saya junub dan tidak menemukan air. Kemudian beliau beristihad. Aku berguling-guling, kata beliau ya, di tanah seperti hewan. Kemudian aku menemui Nabi dan aku ceritakan hal ini. Lalu Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Sesungguhnya cukup bagimu dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi memukulkan tangannya ke tanah dengan tepukan ya, sekali tepukan. Kemudian mengusapkan yang kiri pada yang kanan, ya, punggung tangan dan wajahnya. Nah, ini kan sebagai jawaban dari Rasulullah SAW untuk meluruskan ijtihad yang salah, ya, yang tidak tepat. Tapi prinsipnya ijtihad boleh. Kemudian kadang juga sekelompok sahabat berbeda ijtihadnya sehingga tidak masalah. Ketika ada masalah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menetapkan mana ijtihad yang menurut beliau dianggap benar dan menjelaskan kesalahan yang salah. Dan pernah juga menerima dua ijtihad yang bertentangan. Sebagaimana ketika memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat ke Bani Quraidah dengan bersabda, janganlah ada seorang yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka kaum muslimin segera berangkat dan waktu asar hampir habis sebelum mereka sampai di Bani Quraidah. Ada sebagian yang beristihad dan sholat di jalan sehingga ketinggalan waktu asar. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menghendaki kita untuk mengakhirkan sholat asar lewat waktunya. Ini yang pertama ya. Adapun yang lain, ada yang beristihad dengan tidak sholat asar sehingga sampai Bani Quraidah sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka sholat asar mereka ya dilakukan ya setelah Isya. Ya. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak mengingkari kedua kelompok ini. Dan ini menunjukkan kemungkinan multi kebenaran hukum syar'i untuk satu masalah hukum. Kaum muslimin segera berangkat dan waktu asar hampir habis sebelum mereka sampai di Banu Quraidah. Maka ada sebagian yang beristihad dan sholat di jalan sehingga tidak ketinggalan waktu asar mereka. Ya. Mereka mengatakan atau mereka beralasan bahwa Rasulullah tidak menghendaki kita untuk mengakhirkan sholat asar lewat waktunya dan yang lainnya beristihad mengakhirkan sholat asar sampai mereka di kampung Bani Quraidah. Maka ketika hal ini disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak mengingkari kedua kelompok ini. Nah, peristiwa ini menunjukkan kemungkinan multi kebenaran itu ada di dalam hukum syar'i dalam satu masalah hukum. Artinya mereka masing-masing punya ijtihadnya. Baik, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana perkembangan fikih Islam sejak wafatnya Rasulullah SAW sampai 4 imam madhab. Kalau kita telisik di dalam sejarah bahwa masuknya Islam ke masyarakat baru membuat Islam berhadapan dengan banyak problem ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Tentunya hal ini berbeda ketika Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka. Sementara pada saat wilayah Islam sudah sangat luas ya, mereka berinteraksi dengan masyarakat yang lain dan timbul problem baru ya. Sementara sudah jelas bahwa tidak ada Rasulullah, tidak ada sahabat ya. Sahabat ada juga sebagian yang hadir ya sesuai dengan masa dan zamannya. Apalagi wahyu tidak turun lagi, sudah selesai semuanya ya. Maka
menjadi keharusan untuk mengetahui hukum agama dan penjelasannya dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Sementara seorang sahabat Nabi tidak mesti mereka mengetahui keseluruhan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyampaikan atau mempraktekkan satu hukum syar'i bisa jadi di hadapan sebagian sahabat atau bahkan di hadapan satu orang sahabat saja. Bahkan hal tersebut mungkin saja tidak diketahui oleh sahabat yang lainnya. Hal inilah mendorong sebagian sahabat beristihad dalam masalah yang tidak diketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat yang sama mungkin sahabat lain menerima langsung hukum syar'i ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perkembangannya, jika kita telisik sejarah, maka perkembangan fikih ini ya, kita lihat ada dua madrasah kubro, dua madrasah besar ya, yang sangat terkenal dan disebut dengan dua sebutan. Yang pertama disebut dengan Madrasatul Hadis fi Hijaz ya. Yang kedua Madrasatul Ra'yi fi Kufah. Madrasah hadis di Hijaz disebut demikian karena memang kebanyakan mereka berpegang kepada riwayat hadis. Dan Hijaz adalah wilayah Islam pertama. Setiap penduduknya kadang memiliki satu hadis atau bahkan lebih. Sebagaimana juga tabiat dan problem masyarakat yang tidak mengalami banyak perubahan sehingga mereka tidak memerlukan ijtihad secara umum ya. Kemudian Madrasah Kufah disebut demikian juga karena banyak menggunakan Madrasah Ra'yi ya, menggunakan akal logika dalam membaca dan mengenali hukum-hukum syariat. Dan hal ini berpulang kepada sedikitnya hadis akibat sedikitnya sahabat yang ada di sana, dan karena juga banyaknya problem baru dalam masyarakat tersebut yang muncul ya, maka perlu ijtihad. Karena tidak semua teks-teks hadis itu disampaikan dalam lafadznya, kontekstualnya itu langsung tentang masalah tersebut ya. Baik, bagaimana juga keadaannya, kondisinya sejak wafatnya 4 imam mazhab tersebut, ketika tidak ada lagi mazhab, bahkan sampai kalau kita runtut sampai runtuhnya khilafah Utsmaniyah ya. Jadi kaum muslimin menerima 4 mazhab ini dengan talaqi, langsung belajar dengan syekh-syekh mereka, imam-imam mereka, Hanafi, Maliki, Hambali ya, Syafi'i, langsung para syekh dulu ya, ulama dulu langsung belajar dengan ulamanya masing-masing, ahlul mazhabnya masing-masing ya, dengan cara talaqi dan menjadikannya sebagai pegangan dalam masalah-masalah fikih ya. Maka mulailah fikih itu menyebar dari terapi masalah sampai pada analisa kemungkinan yang akan terjadi. Dan kajian-kajian fikih semakin tersebar luas dan mulailah muncul fanatik mazhab yang menjadikan pengikut satu mazhab menganggap dirinya lah yang dianggap sebagai seorang Islam gitu ya, yang dari semula hanya merupakan hukum dan pendapat beberapa sahabat, beberapa imam ya. Kemudian berkembang luas masalah-masalahnya ya. Kemudian para ulama mazhab itu mengeluarkan fatwa tentang tertutupnya pintu ijtihad ya. Sehingga orang-orang yang tidak berkompeten tidak boleh ya masuk ke wilayah ijtihad ini. Lalu kemudian diikuti oleh orang-orang awam, sehingga umat Islam berada dalam gelombang ketidakpastian yang barangkali menghilangkan ya apa yang sudah dibangun oleh ulama-ulama besar sebelumnya. Demikianlah karena pintu ijtihad ditutup ya, sehingga berubahlah kepada taklid.
Para ulama mengarahkan usahanya untuk mencari dalil atas pendapat-pendapat mazhab. Beristiad di dalam mazhab, mentarjih antara pendapat yang berbeda dalam satu mazhab. Jadilah kalau kita lihat fikih berputar dalam dirinya sendiri. Seorang ulama fikih mensyarah atau menjelaskan kitab fikih imam sebelumnya dengan penjelasan rinci dalam jilid-jilid yang sangat besar. Kemudian datang ulama berikutnya meringkasnya. Kemudian ada yang memberikan ta'liq, catatan atas ringkasan itu untuk menguraikan bagian hal-hal yang tidak jelas. Kemudian ada lagi yang menulisnya hasyiah, catatan pinggir. Kemudian yang kembali lagi menguraikannya dengan dalil dari hasyiah tersebut dan begitu seterusnya. Demikianlah fikih mengalami ketidakpastian atau jumud untuk menguraikan realitas yang ada, dan terjadilah pembengkakan kajian masalah ibadah. Sementara masalah-masalah politik Islam, masalah muamalat barangkali mungkin sedikit tidak tersentuh dengan baik oleh beberapa ulama yang ada. Ketika terjadi serangan barat terhadap negeri Islam pada akhir abad 19, nah ini bencananya luar biasa. Akhir abad 19 banyak sekali orang-orang yang sudah kalah jiwanya lalu menerima banyak sekali pikiran barat yang bertentangan dengan syariat Islam dan menanggalkan atribut keislamannya. Sehingga ada seorang tokoh yang berfatwa memperbolehkan uang riba untuk memberikan makan kepada anak-anak yatim, mengesahkan aturan menyamakan hak laki-laki dan wanita dalam memperoleh harta warisan dan lain sebagainya. Banyak masalah. Nah, ini fakta yang terjadi. Dan kita lihat tadi ada fanatisme mazhab. Maka buah dari fanatisme mazhab adalah kejumudan fikih yang melatar belakangi runtuhnya khilafah Islamiyah. Awalnya perbedaan itu mungkin agak sederhana, kemudian menjadi lebih tajam lagi, kemudian semakin menyempit dan sangat sempit sekali. Jadi kalau kita lihat merujuk ke dua madrasah tadi madrasah Hijaz dan madrasah Ahlur Ra'yi di Kufah. Kita lihat pada awalnya perbedaan antara dua madrasah itu sangat tajam. Hanya saja kemudian semakin menyempit bersama dengan perkembangan waktu, khususnya setelah pembukuan buku-buku hadis. Ditambah oleh keseriusan para ulama untuk menyaring dan menjelaskan mana yang sahih, dhaif atau lemah, dan juga maudhu atau palsu. Sehingga tidak banyak membutuhkan pendapat kecuali ketika ada nas untuk satu masalah yang timbul. Adapun ijtihad dalam alur nas itu sendiri sudah ada di madrasah hadis, sebagaimana terdapat juga di madrasah Ahlur Ra'yi. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas gambaran tentang bagaimana fenomena yang terjadi, pergulatan yang terjadi mereka para ulama salafus saleh mengkaji, menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Al-Qur'an, terutama yang terkait dengan hukum praktis dalam kehidupan masyarakat. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami betul bahwa syariah Islam ini memiliki keistimewaan yang tidak ada pada aturan agama yang lain. Di antara keistimewaan syariat Islam ini adalah diberikannya kemudahan-kemudahan dalam menjalankannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki dari kalian kemudahan dan tidak menghendaki dari kalian kesulitan. Maka ketika kita mengacu sejarah histori perkembangan fikih di antara kemudahan yang kita dapatkan adalah terbukti adanya perkembangan mazhab sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan sekarang ini dalam pelaksanaan ajaran Islam
sehari-hari. Ya. Sahabat sekalian, mati Allah Subhanahu Wa Taala, pun demikian ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami, ya, bahwa ikhtilaf perbedaan tersebut, ya, kita pahami yang terjadi di antara para ulama-ulama salaf itu masih dalam ikhtilaf yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Nah, ikhtilaf tanawwu atau ikhtilaf yang hanya sebagai keragaman dalam pendapat saja. Jadi yang dimaksud dengan ikhtilaf tanawwu ini adalah segala perkataan, perbuatan syar'i yang memiliki keragaman hukum. Dalam hal ini tidak ada kontradiksi karena ada dalil yang dipegang oleh pendapatnya masing-masing, mazhabnya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ya. Ikhtilaf dalam istinbat hukum yang tidak menyalahi ijma dan tidak tergolong meremehkan, mengesampingkan ulama-ulama yang lain, ya. Karena istilah ini berdasarkan pada dalil, ya. Sahabat sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, berbedanya cara pandang para ulama dalam masalah fikih, ya, itu kita lihat juga karena berbedanya cara pandang ulama dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Perbedaan ulama dalam mendapatkan atau mengetahui hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi karena tempat tinggal mereka yang berbeda-beda ini juga memicu perbedaan pendapat mereka masing-masing. Kemudian juga sebab yang lain karena adanya perkembangan dalam bahasa Arab sehingga muncul beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki beragam makna seperti quru, salah satu quru, dabbah dan juga zakat, ya. Inilah beberapa sebab yang menjadikan perbedaan cara pandang ulama dan berkembangnya mazhab-mazhab di dalam Islam. Pertanyaan kita adalah kalau di dalam perkembangan fikih itu ada 4 mazhab, pertanyaan kita yang terpenting adalah apakah di masa sahabat itu juga ada mazhab, ya. Coba kita telah, sebenarnya kalau kita telah sejarah pada masa sahabat, keberadaan mazhab itu sudah muncul sejak mereka, seperti ada yang disebut dengan mazhab Aisyah, mazhab Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian dilanjutkan pada masa tabi'in dengan adanya mazhab Sa'id ibnul Musayyab dan juga Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman dan lain sebagainya. Cuma kalau kita lihat hanya saja bahwa mazhab-mazhab tersebut tidak disusun oleh mereka dan tidak disusun pula oleh pengikut-pengikutnya atau yang sama pandangannya dengan mereka, ya, tidak disusun secara sistematik. Nah, seperti mazhab-mazhab yang masyhur kita kenal pada sekarang ini, ya, Imam Maliki punya pengikut, maka pengikutnya Malikiyah itu mereka membuat atau menyusun kitab-kitab yang menjadi rujukan pendapat mereka. Begitu juga Syafi'i juga begitu. Pengikutnya adalah Syafi'iyah, ya. Kemudian mereka para murid-muridnya juga menyusun pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, disusun, disyarah, ditaklik, ya, diberikan hasyiah, ya, catatan pinggirnya disebarkan. Begitu juga imam yang lain, Imam Hanafi, Imam Hambali dan begitu sama, ya. Maka mereka akhirnya punya kitab rujukannya masing-masing. Sementara di masa sahabat tidak begitu, ya. Tidak begitu. Baik, saya kira itu apa yang bisa kita kaji, kita pelajari pada sesi kali ini. Semoga gambaran tentang sejarah mazhab dan perkembangannya juga perannya bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا